kerusuhan atau apa ya. Tapi buat emak-emak yang ngantar anak ke sekolah pakai PCE kacamatanya gede tuh, ini pada ngomong ginian nih. Ini perdebatan banget, ini punya siapa ini? Ada yang ngomong punya, sorry, bininya, beliau, atau pembantu lah, atau security. Tapi gue punya kesimpulan, apa iya ada bakat beliau? Tuh, anjir kuning, asli gagah banget dia pakai celana merah. Itu bibirnya pakai filter atau apa itu dia? Sama gak sih, ada yang nyimpulinnya sama kayak gue gak sih? Pak, saya pengen nanya pak, bapak top apa bottom pak? Nggak nyangka lo Saroni, ya Allah Tuhanku, yang nggak nyangka betul kelakuanmu. Pernah kok kayak gini ya Saroni? Astagfirullahaladzim. Pink pula lah itu celah. Udah kayak macam Cherry Bell. Betul sumpah ngakak ini, ya Allah Tuhan. Udah lo buruan, lu itu langsung jumpain rakyat, lu minta maaf. Kalau enggak borok-borok lu tahun-tahun yang lalu akan dibongkar sama netizen. Ya Allah Tuhan. Itulah gue ngakak lu. Pernah with Om Agus, ngakak anjir. Aduh sakit perutku. Astagfirullahaladzim. Tasnya ambil, USB-nya kembalikan. USB atau flash disk-nya harus dikembalikan. Ada data penting banget, DM. Ada imbalannya. Sepenting apa sih? Apa jangan-jangan isinya aneh? Bayar Sahroni. Coba komen, isinya apa itu? USB. Guys, ada berita sekilas info nih tentang Ahmad Syaroni yang lagi cari flashdisknya yang di rumahnya waktu itu digeradak ya sama warga. Nah, ini dia lagi mencari flashdisknya dia nih ya. Apa ada yang nemu tas lempang LV warna hitam ya, isinya ada flashdisk warna putih. Tasnya boleh diambil aja, kembaliin flashdisknya karena itu berisi data yang sangat penting semua. DM kalau ada dan dapat imbalan nih buat kalian yang nemu ini flashdisk Ahmad Syaroni, langsung aja ya di X ya, langsung tag ke dia ataupun di Instagram di DM aja, dan itu bakal dapat imbalan. Pasti nggak cuma sedikit tuh, pasti gede banget tuh ya. Dan yang gue jamin pasti ini flashdisk isinya kerjaan dia semua nih ya. Apalagi dia nggak tahu ya, karena rumahnya bakal digeradak ya kan. Otomatis ini flashdisk mungkin berisikan apa nih kira-kira? Kalian ada yang tahu nggak? Coba isi di kolom komentar. Isi flashdisk Ahmad Syaroni. Nah, ini ada beberapa folder yang ada di dalam flashdisk putih yang dicari oleh Ahmad Syaroni selama ini. Yang katanya siapapun yang menemukan akan dikasih imbalan karena ini flashdisknya penting, banyak dokumen atau data-data penting di dalamnya. Cuma netizen penasaran sama isi yang ada di dalam flashdisk tersebut. Ada yang mengatakan bahwa di dalam itu ada video Ahmad Syaroni. Ada juga yang mengatakan bahwa di situ adalah bukti-bukti orang-orang yang korup. Ada juga yang mengatakan di dalam itu adalah bukti-bukti atau dokumen penting DPR. Nah, teman-teman yang udah tahu isi di dalam flashdisk tersebut, kalian mungkin bisa kasih informasi atau bocoran apa sih isi di dalamnya, ya kan? Aku penasaran juga. Silakan kalian komen apa isi flashdisk tersebut ya. Mungkin ada yang udah tahu, dapat share dari akun siapa isi di dalam flashdisk tersebut, ya kan? Udah dapat bocorannya, mungkin kalian boleh kasih tahu di kolom komentar apa isinya. Guys, ada berita baru nih. Dan inilah berita barunya. Tara, Mak Cedeng. Bahagia dong ya. Bahagia. Semuanya itu naik adiknya ini nih, kita harus sukain teman-temannya ya, bantu ya. Wow. Jadi ini lagi, wah adik gue lagi kataku sih ini nih. Kalau di baju coklat sih tidak. Kalau serem banget sih. Aku ya Tuhan. Terkali. Kok pembahasannya ini adat ya? Kok ada baju coklatnya? Baju coklat atau ya yang itu tanya lah. Enggak sih. Benar, bintang-bintang satu kok baju coklat sudah saya kondisikan, sudah diatur. Ini ada
Ya Allah segitunya. Ami dizolimin ya Allah, astagfirullahaladzim. Gitu. Jadi pasti dia lagi, dia tuh lagi kasak kusuk ini. Kalau di baju coklat sih dia, kalau yang di petinggi-petingginya udah kita kunci. Petinggi-petingginya ya. Iya. Yang tapi justru yang dir-dirnya ini lah, yang bintang-bintang 1 atau ya yang begitu-begituannya lah. Cuma yang penting kita udah masukin dia udah jadi terdakwa, udah lah itu aja. Di sidang kita hajar lah, di sidangnya kita hajar. Cuma ya itu, nah Ajisnya ini nih kita harus kuatin teman-temannya ya, bantu ya. Iya Karena sih. dia, kuatin itu aja Adis. Iya. Kuatin Adis, support dia biar dia inilah apa namanya. Biar dia Dia kuat. dia paniknya di sidang sebenarnya, bukan panik di sidangnya apa-apa, bukan dia paniknya dia grogi nggak gitu, dia gitu aja. Iya karena Dia Wak. takut dicecer Iya. pertanyaan. Kata aku nggak akan kita udah jaksanya kita jagain kata aku. Hakimnya, jaksanya, kali yang nyecer itu orang-orang yang lawannya dia doang, pengacaranya dan lain-lain gitu. Nggak Iya. aja kata aku tuh. Guys, kalian yang memegang flash disk putih milik Sahroni, tolong jangan dikembalikan ya. Ada imbalan berapa miliar pun jangan dikembalikan. Cari tahu dulu isinya apa. Jangan-jangan isinya di situ data-data penting tentang kejahatan dia. Karena Sahroni ini dulu konon katanya ya, ceritanya ya, aku lihat cari-cari searching di Google itu pernah nikah sama anak jenderal yang mempunyai kekurangan gitu, nggak tahu kekurangan mental atau kekurangan apa, nggak tahu ya. Jadi ceritanya setelah si jenderal itu udah tua kan, emang udah tua. Jenderal itu dulu orang-orang petral yang suka jual-jual minyak itu loh, kayak gitu ya. Tahu kan petral, orang pinter pasti tahu lah petral, mafia migas gitu. Jadi tukang jual minyak dulu mertuanya, terus diambil alih lah itu kekuasaan mertuanya itu diambil alih sama Sahroni karena katanya sih meninggal gitu, itu apa si mertuanya itu yang udah tua itu meninggal katanya. Terus setelah dia ambil alih semua perusahaan mertuanya itu, istrinya yang anak jenderal itu yang katanya menderita kekurangan apa nggak tahulah gitu ya, karena nggak dijelaskan, itu dicerai sama Sahroni. Setelah Sahroni itu sudah bisa menguasai semua kekayaan mertuanya itu, terus dia kawin sama istri yang sekarang yang cantik itulah gitu. Ceritanya kayak gitu guys. Ya simpen aja guys, cari tahu dulu isinya apa. Bukan hanya sekedar isinya cangcut sama kutang di dalamnya ya, tapi mungkin ada yang jauh lebih penting gitu ya. Tapi kan Sahroni memohon-mohon itu lebih berharga dari harta-harta dia yang udah kalian ambil itu jauh lebih berharga gitu. Jadi cari tahu dulu gitu, simpen aja, simpen ya, siapa tahu itu ada rahasia yang rahasia kejahatan dia kayak gitu. Jadi udah simpen aja dulu, cari tahu isinya apa guys, jangan dikembalikan, jangan ya guys ya. Biarin buat pelajaran juga buat para pejabat yang suka songong, yang suka pohang gitu, suka sombong. Inilah konsekuensinya kalau kalian jadi pejabat itu sombong dan merendahkan rakyat jelata gitu ya. Kan anggota DPR juga itu ada yang mengatakan jangan samakan saya sama tukang becak, tukang ojol yang rakyat jelata itu. Pokoknya jangan samakan anggota DPR itu dengan rakyat jelata. Itu kan penghinaan itu namanya. Jadi biar pejabat-pejabat itu nggak pohang sama orang-orang yang rakyat jelata ini gitu ya. Jangan sombong, walaupun rakyat jelata juga, rakyat jelata bisa menghancurkan kalian yang pongang, yang songong, yang sombong itu. Paham nggak kalian para pejabat? Jangan sombong. Kalau rakyat marah, rakyat juga bisa menghancurkan para pejabat. Jadi jangan dianggap remeh ya. Boleh komen ya, paling kasihan banget sama Ahmad Sahroni. Kenapa ya, selain hartanya banyak banget yang diambil gitu ya, terus dia mah ini juga kebongkar aib juga gitu loh sama netizen. Sampai ijazahnya yang nilainya 6 semua katanya gitu. Terus sampai ada hal yang membuat netizen kaget. Dan gue juga baru tahu apa itu black mamba gitu, gara-gara
gara-gara nontonin Ahmad Saroni. Terus kalau misalkan ngelihat di rumah Ibu Sri Mulyani, penjarahannya kok kayak rapi banget gitu ya. Ini yang paling rapi itu kayaknya yang paling tertib di rumah Ibu Sri Mulyani ya penjarahannya ya. Apa gue bilang kasihan sama Bapak Ahmad Saroni, soalnya dia yang pertama gitu ya. Kalau misalkan yang lain kan mungkin masih bisa ngumpet-ngumpetin aset berharganya, iya nggak sih? Bejir, Black Mamba, bejir. Black Mamba. Gue lagi ngebayangin kayaknya enak gitu jadi ART di rumah Uya. Bersih-bersih dibantuin warga. Ya lo mana bersih banget. Gue dari tadi ngeliatin itu pengambilan barang-barang di rumah si Bapak Syarono ya. Lucu-lucu. Pasti bininya lagi ngambek tuh. karena kan udah ketangkep tuh segala dalman ya kan, terus segala apa lagi tuh, segala odading pun ada. Segala odading pun ada. Ngeri-ngerinya mana hitam banget. Itu odading dari mana? Odading modelan ituan apa namanya? Picok. Pisang coklat. Udah pada lihat belum? Pasti istrinya ngambek tuh, segala tas, segala itu odading. Ketangkep. Aduh, pusing malah gue. Lucu banget. Gue lagi ngebayangin perdebatan antara si Roni sama bininya kayak gini kira-kira. Ini gara-gara apa nih? Gara-gara ulah papa BH mama jadi ditebar-tebar sama masyarakat jelata. Gak mau tau mama beliin BH yang baru di Eropa yang ada bulu-bulunya. Mama juga masih kurang sama papa. Pakai beli-beli doldi lagi, warna hitam lagi. Kurang mah papa kurang, Lagian si Roni hari gini masih nonton aja kaset BF, lah kagak modern banget anjir. Roni zaman sekarang nontonnya lewat internet nonton dari HP, pakai VPN. Tonton buruan. Gua kata juga apa Sahrul? Lari dari masalah rumah lu abis dijarah. Sebener-benernya kan tuh bacot gua. Budek sih lu kalau dibilangin. Kalau udah begini siapa yang kasihan coba? Iron Man no. Biasa tinggal di rumah mewah, full AC, sekarang kagak tahu dia di mana. Laga sih lu, petantang, petenteng, giliran ditantang udah kayak bandeng presto. Lembek. Tau gak ya mau gue ketawain apaan? Ngatain orang tolol, tapi ijazahnya nilainya apa? Nah kalau gue memang bego, ya kan? Lucu gak sih begitu? Dan yang lebih lucunya lagi itu betap. Coba abang-abang yang ngambilin betap gimana itu? Bisa angkat betap itu berapa orang kalian ngangkat ya? Anjay, keren bang, keren. Belum lagi yang jam Richard Mille. Anjay, gue nyebutnya susah anjir. Itu mahal jamnya. Belum lagi duit, tas. Buset. Enak banget kalian. Serpiannya dapat nggak sih ke kita nih yang nggak kebagian apa-apa? Bang Roni, kita manggilnya Bang Roni aja kali ya. Apa kabar bang? Sehat kan? Semangat ya bang. Kita rakyat seneng. Guys, ada berita sekilas info nih tentang Ahmad Syaroni yang lagi cari flash disknya yang di rumahnya waktu itu digeradak ya sama warga. Nah, ini dia lagi mencari flash disknya dia nih ya. Apa ada yang nemu tas lempang LV warna hitam ya, isinya ada flash disk warna putih. Tasnya boleh diambil aja, kembaliin flash disknya karena itu berisi data yang sangat penting semua. DM kalau ada dan dapat imbalan. Nih buat kalian yang nemu ini flash disk Ahmad Syaroni, langsung aja ya di X ya, langsung tag ke dia ataupun di Instagram di DM aja. Dan itu bakal dapat imbalan, pasti nggak cuma sedikit tuh, pasti gede banget tuh ya. Dan yang gue jamin pasti ini flash disk isinya kerjaan dia semua nih ya. Apalagi dia nggak tahu ya, karena rumahnya bakal digeradak ya kan. Otomatis ini flash disk mungkin berisikan apa nih kira-kira? Kalian ada yang tahu nggak? Coba isi di kolom komentar. Kesel banget lihat fotonya si Sarintil ini, ya Allah Akbar. Yang ini kayak abu-abu muka lu. Pak Mas nonton, ya please banget
Lu minta maaf nih buruan ke masyarakat Indonesia karena udah nyakitin hati masyarakat Indonesia. Kalau enggak yang ada nanti banyak banget muncul foto lu kayak begini lagi nih dengan celana-celana pink lu itu dengan Om Agus aja. Gue kan abis nonton siaran pers partai tuh. Sambil makan kue bawang. Jatuh lagi. Sayang. Gue rakyat yang TOLOL smart ini mau nanya. Soalnya saya ngedenger nih kata-kata menonaktifkan ya. Maklum lah ya, saya kan cuman rakyat yang tidak memiliki wawasan yang luas. Tapi lumayan lah, setidaknya saya kuliah gitu ya. Jadi saya mau tanya, maksudnya menonaktifkan itu apa? Soalnya kalau saya taunya gitu ya, nonaktif sama aktif itu cuma buat SIM card. Ya, kayak SIM card bisa dinonaktifin terus nanti bisa tiba-tiba aktif lagi gitu. Apakah ini juga sama kayak gitu? Terus udah gitu masih dapat gaji juga nggak? Lah kalau misalnya masih dapat gaji juga mah berarti namanya itu makan gaji buta ya, bukannya nonaktif. Ya kagak sih? Berarti mah kalau misalnya kayak gitu sama aja dong Pak. Kan selama ini juga makan gaji buta. Boleh gitu sembarangan kalau ngomong. Tapi nggak berencana apa gitu Pak, saya aja yang gantiin. Saya paling jago loh kalau makan gaji buta. Berbanyaklah berbagi. Sebanyak kita berbagi, tidak akan pernah memiskinkan. Mata lupa. Halo, Ron, lu di mana? Kutub. Ngapain lu ke Kutub? Itu si Mamba sendirian. Ya lagian lu ngapain sih ninggalin rumah gitu aja? Kesian no dia sendirian. Ogah. Udah malam ini gelap kali. Dia juga hitam. Gak kelihatan lah. Ya kan lampu lu gak ada. Udah kejual kemarin. Enggak takut gue. Ya kan si Mamba suka nyembur-nyembur. Enggak jinaknya mak lu doang. Yaudah lu buruan pulang deh. Kesian dia sendirian. Ya udah buruan pulang ya. Oke, bye. Buat Ahmad Saroni, gue pengen nanya nih, lu tuh kalau beli action figure kayak gini nih, yang kayak gini nih, itu di mana sih? Sama ini nih. Gue pengen beli, tolong dong kasih linknya dong, gue pengen beli. Hebat banget sih lu. Bang tanya bang. Iya, kenapa? Saroni di mana bang? Saroni? Iya Saroni, Saroni yang ramai di Priuk. Oh iya di Priuk. Iya di mana rumahnya? Abang masih lurus. Lurus. Nah kan ada lampu merah tuh. Lampu merah. Iya, kan ada yang ke kiri, ada yang ke kanan tuh. Nah itu abang masih lurus aja. Masih lurus saja. Iya masih lurus. Kira-kira masih ada sisa gak? Bisa loh, soalnya saya telat nih bang, mau ngambil barang-barang. Barang apa itu? Barang yang hitam panjang itu, yang ada uratnya, katanya pada nggak mau ngambil. Biar saya ngambil aja, apa-apa. Yang Black Mamba? Iya, buat ke rumah, katanya kurang. Ada nggak mau ngambil bang masalahnya? Iya. Itu ya bang ya? Iya, mungkin masih ada kali, coba aja tanya. Iya, kayaknya sih masih ada, soalnya nggak ada yang ngambil bang. Ya udah, makasih bang ya. Oke, siap. Ya ampun, rumah aku udah dimasukin warga, gimana ini? Ya Allah, rahasia aku mana banyak banget lagi di sana ya kan? Jangan sampai ya kebongkar. Aku harus telepon suamiku. Di mana sih dia? Dia katanya di Singapura ya. Halo papa. Aduh papa pulang lah. Itu rumah kita loh pak. Rumah kita udah dimasukin warga pak. Iya mama lihat. Nggak apa-apa, rumah mah hancur mah nggak apa-apa pak. Mobil juga nggak apa-apa pak. Kita bisa beli lagi pak. Tapi itu pak, itu barang kesayangan mama loh pak. Nggak ada yang adopsi lagi, kasihan pak. Papa kan aku belinya luar negeri kemarin. Karena papa jarang pulang, makanya aku koleksi Black Mamba ya kan. Kalau sampai kebongkar itu, malu banget mama pak. Mana mama cantik lagi ya kan. Nanti orang pikir mama gimana lagi. Cepet papa pulang. Kalau nggak beliin yang lebih besar ya. Tolong pak, OOTD mama, tas mama semuanya dirampas sama rakyat. Kamu harus ganti semuanya. Semua itu gara-gara sungutmu tau gak? Muncungmu kalau ngomong gak dijaga. Itu kaset-kaset porni itu maksudnya apa? Kaset porni ya? Gak puas kamu ngeliat aku? Kamu gak puas sama aku ha?
Kamu nggak puas sama kinerja aku? Aku udah coba model baru, tapi kenapa kamu harus masih pakai CD-CD itu? Kenapa? Yang hitam panjang, yang rame di sosial media itu, yang hitam yang jatuh. Gak usah pakai nanya ah. Kamu selalu nggak kuat sama aku. Aku nih hiper. Jadi aku harus yang panjang, tegak kayak gitu. Ya udah, buat selingan, nggak usah baper lah. Kan aku udah tahu kinerja kamu. Gak usah baper, emang aku kan begini, aku belilah. Jadi kalau kamu keluar kota, aku mau ya aku tinggal rojok-rojok aja. Iya, udah ini gimana jadinya nasib kita? Mau pulang aku takut dipukulin warga doang, ini gimana nih? Hah? Gue mau nanya itu flashdisk isinya apa? Flashdisk itu isinya apa? Jangan video-video lu sama aneh-aneh lu yang gak gue tahu ya. Awas aja lu sampai ketemu lu ya. Gue sunatin lo. Tau gak ya mau gue ketawain apaan? Ngatain orang tolol, tapi ijazahnya nilainya apa? Nah, kalau gue memang bego, ya kan? Apakah ini tanda istri bapak juga kecewa dengan kinerja bapak? Ahmad Seruni ngamuk, kecewa Black Mamba panjang 40 cm milik istrinya juga ikut diambil massa. Black Mamba milik Fanny Melinda, istri Seruni juga tak luput dari jarahan dan diobrak-abrik massa. Fanny Melinda semprot Ahmad Seruni karena ketololan Seruni dalam berucap, sehingga Black Mamba kesayangannya ikut dijarah. Ia juga ungkap rasa kekecewaan suaminya yang kinerjanya kurang bagus. Tolong Pak, OOTD Mama, tas Mama semuanya dirampas sama rakyat. Kamu harus ganti semuanya. Semua itu gara-gara sungutmu tau gak? Muncungmu kalau ngomong gak dijaga. Istri Ahmad Seruni pun ikhlas. Barang berharga miliknya diambil, tapi asal jangan barang yang satu itu. Karena itu buat selingan di saat Seruni tidak ada dan pergi tugas ke luar negeri. Perhatikan yang satu ini. Ternyata istri Seruni ini memesan sendiri tanpa sepengetahuan suami. Itu kaset-kaset porni itu maksudnya apa? Kaset porni ha? Gak puas kamu ngeliat aku? Kamu gak puas sama aku ha? Kamu gak puas sama kinerja aku? Aku udah coba model baru, tapi kenapa kamu harus masih pakai CD-CD itu? Kenapa? Yang hitam panjang, yang rame di sosial media itu, yang hitam yang jatuh. Gak usah pakai nanya ah. Kamu selalu gak kuat sama aku. Aku nih hiper. Jadi aku harus yang panjang, tegak kayak gitu. Ya udah, buat selingan, nggak usah baper lah. Kan aku udah tahu kinerja kamu. Gak usah baper, emang aku kan begini, aku belilah. Jadi kalau kamu keluar kota, aku mau ya aku tinggal rojok-rojok aja. Iya, udah ini gimana jadinya nasib kita? Mau pulang aku takut dipukulin warga doang, ini gimana nih? Hah? Gue mau nanya itu flashdisk isinya apa? Flashdisk itu isinya apa? Jangan video-video lu sama aneh-aneh lu yang gak gue tahu ya. Awas aja lu sampai ketemu lu ya. Gue sunatin lo. Istri Seruni sangat menyesalkan barang yang ikut dijarah salah satunya, yaitu Black Mamba yang sangat susah dan jarang mendapatkan ukuran sepanjang itu. Hal ini sontak membuat ketawa netizen dan timbullah hujatan dan nyinyiran netizen. Jadi hasil bedah rumah si Sahroni ya guys. Ternyata dia itu punya koleksi yang unik guys. Selain Iron Man ya, ternyata dia punya koleksi Black Mamba. Ngeri guys. Pak Saroni, Bapak kenapa nggak pulang sih? Black Mambanya ketinggalan loh. Kan Bapak di Singapura tuh. Sekarang lanjut ke Eropa kan. Itu Black Mambanya ketinggalan. Diambil dulu dong Pak. Gila, gedon banget say. Black Mamba. Aduh tak gue. Ya ampun. Udah capek. Ditambah lagi dengan komen-komenan tuh Black Mamba, Black Mamba, Black Mamba, Black Mamba, Black Mamba. Ada apa dengan Black Mamba itu? Hah?
Punya siapa itu? Kok hitam kali? Kok panjang kali Black Mamba? Siapa itu? Ih, aku nggak mau Black Mamba loh. Aku mau serpihan dari brankas-brankas itu, mau jam. Tak. Masa lalu dari seorang Ahmad Saroni, padahal demikian. Ini semua berkat kekuatan dari netizen 62. Memang saya harus acungi jempol kepada warganet plus 62 ini. Coba bayangkan masa lalu dari seorang Ahmad Saroni akhirnya hari ini viral di media sosial. Bahkan ada dugaan kuat bahwa Black Mamba alias Black ikan tongkol itu bukan milik dari istrinya yang bernama Feby Melinda, tetapi diduga kuat barang sakral itu, barang keramat itu adalah milik dari Ahmad Saroni. Sekali lagi, ini semua saya sampaikan kepada pemirsa berkat kekuatan hebat dari netizen plus 62. Gila netizen 62. Kok sampai tahu loh bahwa dulu Ahmad Saroni punya kelakuan yang demikian. Saya saja tidak pernah membayangkan masa seorang pria tampan berbadan kekar seperti badan Saroni ternyata punya masa lalu yang benar-benar mengejutkan buat kita semua. Tetapi untuk lebih jelasnya, biar pemirsa tidak penasaran, benarkah apa yang saya katakan ini? Mari kita buktikan bersama-sama lewat cuplikan-cuplikan video berikut ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Pagi-pagi gue disuguhin dengan postingan Mbak Syaroni lagi. Jadi kemarin gue pikir itu yang pentungan di rumah itu mungkin editan, tapi ternyata netizen ini memang banyak kerjaan ya. Netizen ini banyak sekali kerjaan. Jadi udah ketemu lagi nih, ternyata Syaroni dulu hobi pakai bling-bling warna-warni ya. Dan yang paling gong ini, aku paling seneng gaya Syaroni yang ini nih. Netizen nemu aja, ternyata dulu Syaroni suka warna-warni. Oh, beneran ya. Gak kuat. Emang itu, jangan macam-macam sama netizen Indonesia ya. Jangan macam-macam, dibongkar lu sampai habis. Ini. Lo lihat nggak fotonya Ahmad Syaroni yang pas dia main golf? Kan ada tuh foto dia yang mukanya abu-abu. Nah, itu karena dua tuh bisa jadi. Karena pertama cushion, yang kedua karena sunscreen. Kenapa? Yang cushion itu bisa jadi dia salah shades nih. Ahmad Syaroni gue saranin sama lu, lihat urat nadi lu apa. Warnanya hijau, biru, ungu, atau semua nyampur jadi satu. Nah, lo harus perhatiin, googling apa artinya dan gimana cara cari shades dari undertone kita, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, jangan-jangan sunscreen lu nih white cast. Mungkin karena emang aktivitas outdoor yang bikin keringetan, jadi lo memilih physical sunscreen. Betul, memang physical sunscreen itu nggak gampang hilang kalau kena air, tapi ya misalnya white cast. Kalau lo mau kalau nggak putih-putih kayak gitu, pakai yang chemical sunscreen, tapi itu wajib reapply karena kalau kena keringet langsung luntur, say. Bentar nih, gue ada teori lain. Jangan-jangan yang ditaruh di muka lo nih bedak MBK, makanya putih-putih. Aduh, bedak MBK taruh di ketek, say. Ya, Rini dengerin dosen kalau ngomong, taruh di ketek biar nggak basah, biar nggak bau.
Jangan taruh di muka, budak MBK. Udah ngetol-tolin juga masih pintaran gue, makanya jangan nanggung kalau menjadi bot. Tolong ya, itu gue nggak mau tahu itu yang hitam-hitam di lantai itu punya siapa, itu klarifikasi ya, itu aku nggak mau tahu, itu harus cari tuh siapa yang punya. Sumpah itu gede, itu mana berat. Pak Saroni, gebrakan bapak mah, dar der dor meledak. Ini ada lagi foto bapak with Om Agus. Ini mah Pak Saroni lagunya jadi berubah sebelum punya gundik 3. Senangnya dalam hati, aye kalau berdua Om Agus. Seperti dunia berwarna-warni, kayak sana bapak warna pink, ini cakep banget mah. Kapan benda ini ditemuin? Ya Allah. Aneh bang. Gini nak Ahmad Saroni tuh. Paling mungkin Ahmad Saroni nggak terlalu udah akhirnya bikinin istrinya aja nggak puas sama kerjanya. Apalagi kita, apalagi rakyatnya. Siapa ya di belakang? Kayak kenal perasaan. Makaroni. Bukan. Sahrini. Bukan. Sahroni. Iya. Begini amat. Kok celananya warna pink? Lagi sama Om Agus. Aduh. Kok bisa ya? Ngeri ah. Ini kenapa bisa bocor foto-fotonya guys? Gue cuma takut Black Mamba itu bukan punya istrinya tapi punya dia, Black Mamba. Ini ceritanya jadi member Cherry Bell kah? Atau SNSD? Atau with all. Kemarin aku udah buat video yang serius-serius ya guys ya. Nih. Terus kan ada salah satu VT Bunda Korla yang disuruh ngewong sama Sahroni. Terus aku komen tuh, Bun jangan Bun, soalnya kemarin pas demo di rumah Sahroni ada ketemu ini Ici bosnya, nggak tahu tuh punya istrinya. Ya Allah, yang komen nih itu Roni yang pakai, bukan istrinya. Lucu kali guys, sumpah. Kan aku mau buat komen tuh yang serius ya, tiba-tiba komen nih yang berdatangan lebih parah-parah. Aduh ya Allah. Sebenarnya kan orang Indonesia ini gampang dibuat happy aja, ya kan? Jangan dibuat kesel. Karena kita itu yang penting bisa makan, bisa sekolah, rumah sakit terjamin, ya kan? Terus happy, udah. Gak butuh kita flashing-flashing itu, ya kan? Begini, bayar Rp65.000 per bulan untuk aplikasi streaming, lalu Rp54.990 per bulan untuk aplikasi musik, lalu Rp150.000 untuk aplikasi fitness, dan lebih banyak. Salve, Assalamualaikum. Bukan katanya sih, ini fakta ya. Pas waktu demo itu nemu ijazahnya Ahmad Saroni. Ahmad Saroni itu nilainya rata-rata tuh 6,5, 5,7, 5,8. Coba bayangin, nilai segitu bisa jadi wakil rakyat. Aku waktu SD, SMP, SMA nilainya itu 9,5, 9. Nilainya 9,5. Coba. Nggak ada yang nilai 6 tuh, nggak ada. Tapi Saroni, Ahmad Saroni nilainya 6. Rata-ratanya tuh 6. Dia menjadi wakil rakyat. Bayangin guys, aku jadi tukang sayur yang nilainya cukup lumayan bagus. Guys, baru kali ini
Saya yang namanya bahagia banget lihat di berita di mana-mana ya, di TV, di berita online soal si Syahroni ya. Kan barusan saya lihat di berita nih, rumahnya dijarah habis-habisan. Biar rasa kamu Syahroni ya. Terus ya, nih ya guys ya, dengerin ya. Orang yang ngatain kita semua nih rakyat Indonesia tolol, ternyata pas dijarah rumahnya ada satu orang kasih lihat ijazahnya Syahroni. Nilai rata-ratanya 6 guys. Ya, masih bagusan nilai rata-rata saya, anak-anak saya ya. Aduh, fix nih orang ini masuk DPR lewat apa? Jalur preman. Ya memang dia emang preman ya, preman Tanjung Priok ya. Oke, sekarang next siapa lagi nih rumah yang mesti dijarah? Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbah dan lain-lain. Mulutmu harimaumu, satu kata menghancurkanmu, tolol. Punya ijazah dipaksakan lulus, itu nilai segitu itu dipaksakan lulus. Mau jadi anggota DPR, ya begini hasilnya, begini, memalukan. Guys, kita rakyat Indonesia dikatain tolol dengan orang yang nilainya rata-rata 6 guys. Dia ngatain kita tolol. Mungkin lu jadi pejabat itu karena lu kaya, bukan lu pinter. Ngatain orang tolol, nilai kecil, nilai 6 cukup. Gila, kata gue sih gila. Lo tahu puncak komedi dari demo kemarin tuh apa? Ini gila nih, apa anjing? Anjir, dari kemarin ya, Syahroni, dari kemarin lu bokar-kokar rakyat tolol, orang tolol, semua orang tolol pokoknya. Yang pinter lo doang. Tapi ini apa? Even 8 aja lo nggak ada di jasa, rata-rata 6. Lu nilai rata-rata 6. Ngatain orang tolol. Wah, gila, best banget loh. Best Syahroni. Wow. Aduh, Syahroni, lu ke hati rakyat tolol. Ternyata lu yang tolol. Kok bisa jadi anggota DPR ya? Nilai apa begitu? 68. Kalau gua jadi orang tua lu, gua hajar lu. Bayangin aja coba pendidikan agama 7. Lu kebanyakan main-main sama setan lu. Pendidikan moral Pancasila 6. Lu bisa jadi anggota dewan, kan gila. Partai tolol mana tuh yang mengusung lu untuk jadi anggota dewan? Ini memang harus diubah sistemnya guys. Setuju nggak kalian seleksi anggota DPR itu diperketat? Jangan orang-orang tolol ditaruh di kursi dewan. Lu pendidikan jasmani aja bisa sampai 6, berarti dari dulu lu penyakitan. Syaratnya harus ada tes TPA, tes kemampuan dasar, tes psikologi. Jangan sampai orang gila, orang NP dimasuk ke anggota DPR. Artis-artis sialan yang nggak laku lagi, yang nggak berkompeten, jangan cari kesempatan lu. Tes lagi urinya, tes lagi kesehatannya. Jangan sampai orang gila yang duduk di sana. Pastikan yang duduk di DPR itu putra-putri terbaik bangsa yang ingin menjadi pemimpin untuk mengabdi ke negara. Bukan karena duit, makanya gajinya diturunin. Jadi terseleksi yang ingin bener-bener mengabdi bakalan stay. Setuju nggak? Kita masyarakat Indonesia dikatain tolol sedunia sama orang yang ijazahnya nilainya nggak lebih dari 7. Gue kemarin ngakak banget ya ngeliatin ijazah si Syahroni, dimana ijazahnya itu ada nilai-nilainya dan nilainya paling gede itu 7, sisanya 6. Berarti kalau dikalkulasiin dan dicari rata-rata itu 6, berarti dia nggak pinter. Kalau kata guru gue dulu ya, 6 itu C, cukup. Terus banyak banget barang-barang yang dijarah. Ada boneka Labubu, terus juga ada jam tangan, terus ada banyak banget. Dan yang lebih bikin gong, di rumahnya Syahroni ditemukan adanya dildo. Buat apa ya, kata gue? Kemarin pemerintah siapa yang ngatain ya masyarakat se-Indonesia tolol? Tuh lihat tuh ijazahnya 76667666666. Kalau zaman sekarang udah remedial. Yang tolol siapa? Coba bayangin ya. Kok bisa kayak gini? Pemerintah nilainya aja segini, kan? Apa nggak benar nih negara? Nggak benar lagi. Ya, makanya banyak korup di mana-mana. Ya, nilainya aja, lihat aja nih ya. Remedial semua itu. Yeah. Apa jadinya ya Ahmad Syahroni yang ngatain rakyat tolol, malah pas dijarah rumahnya ketemu ijazahnya. Berapa ya nilainya? Awalnya orang-orang menemukan barang random, ada figur Iron Man 400 juta, Labubu raksasa,
piano, bed mewah, uang dolar, jam tangan Richard Mille 11 miliar, tas Hermes puluhan juta, sampai mobil dijadikan target. Mulai dari Tesla Model X 4 miliar, Lexus RZ 2 miliar, Porsche 356 2 miliar, semua ikut dirusak dan dipretelin. Sayangnya belasan mobil lain sudah dipindahkan. Ini mainan apa ya? Anyway, semua ini karena memang awalnya Saroni bilang rumahnya terbuka untuk publik. Makanya ada juga yang berenang di sana. Anehnya pas didatangi dan dijarah rumahnya di Tanjung Priok, dia malah mau bawa kasus ini ke ranah hukum. Dan yang bikin kaget, ada yang nemu ijazah sekolahnya. Ternyata politikus Nasdem yang punya kekayaan 300 miliar ini nilai rata-ratanya antara 6 dan 7. Jadi siapa ya sebenarnya yang tolol, apa nggak ngaca ya? Guys, gue bener-bener gak nyangka ternyata DPR kita nilainya sumpah kalau dibandingin sama ijazah gua masih jagoan gua guys. Nilai gua rata-rata 8 ini. Allahu amma bariklah nabi merojakkan mungkin aja banar ini mah 6 semua. Gue jadi penasaran kira-kira DPR yang lain berapa nilainya nih. Astagfirullah. Emang syarat jadi DPR itu apa sih? Kok semudah ini? Pak Ahmad Saroni ijazahnya kayak ini 76667 semuanya itu bisa lulus, bisa dapat kursi DPR. Apa syaratnya? Kok bisa semudah ini? Ijazah seburuk itu loh masuk ada di DPR. Kecewa. Guys, ini adalah nilai ijazahnya Ahmad Saroni yang ngatain masyarakat tolol guys. Kalian bisa lihat sendiri ya. Tuh 6 semua, 7-nya 2 doang pak. Modal 6 aja ngatain orang tolol. Dan ini koleksinya guys. Sekarang siapa yang tolol? Puncak komedi, masyarakat Indonesia dikatain tolol sama orang yang ijazahnya 7666766. Wow. Rumah mewah milik anggota DPR RI, Ahmad Saroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara, hancur porak-poranda usai digeruduk massa pada Sabtu sore. Massa yang geram bukan hanya menjebol pagar dan menghancurkan mobil listrik Lexus, 1,87 miliar di halaman, tetapi juga menjarah isi rumah. Rumah mewah Ahmad Saroni yang dijebol massa berada di Jalan Swasembada Timur 22, Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di lokasi, warga tampak menjarah membawa barang berharga, peralatan elektronik termasuk sebuah drone. Pecahan kaca berserakan, furnitur hancur, dan suasana di dalam rumah porak-poranda tak berbentuk. Aksi dimulai ketika kerumunan warga berkumpul di depan rumah nomor 52 tersebut. Massa yang tersulut emosi melempari rumah dengan batu serta benda keras lainnya. Lemparan bertubi-tubi membuat kaca jendela dan pintu pecah berantakan. Situasi semakin mencekam ketika pagar rumah rubuh setelah dijebol paksa. Setelah berhasil masuk ke halaman, massa melampiaskan amarahnya pada sebuah mobil listrik Lexus RX 450h Plus Luxury, seharga 1,87 miliar, yang terparkir di dalam. Mobil tersebut ringsek, dengan kaca pecah, bodi penyok, dan bagian depan nyaris hancur. Tidak berhenti di situ, massa kemudian menyerbu bagian dalam rumah. Dari pantauan di lokasi, kondisi interior rumah berantakan. Furnitur rusak, dinding penuh pecahan kaca, dan barang-barang berserakan. Warga juga menjarah sejumlah isi rumah, mulai dari barang elektronik, kursi, makanan, hingga perlengkapan rumah tangga lainnya. Beberapa saksi mata menyebut, rumah tersebut juga memiliki kolam renang di bagian dalam yang sempat menjadi perhatian warga saat penjarahan berlangsung. Namun kerusakan di kediaman pribadi Ahmad Saroni sudah terlanjur parah. Insiden ini diduga dipicu oleh pernyataan kontroversial Saroni terkait desakan pembubaran DPR. Politikus Partai Nasdem itu sebelumnya menyebut orang-orang yang ingin DPR bubar sebagai mental tolol. Ucapan tersebut menuai kritik keras dari berbagai kalangan, termasuk warga di dapilnya sendiri, Jakarta Utara. Ahmad Saroni, yang dikenal sebagai Crazy Rich Tanjung Priok, kini kembali menjadi sorotan publik. Amukan massa di rumahnya dianggap sebagai simbol kemarahan masyarakat terhadap elit politik yang dinilai dia itu
punya koleksi yang unik guys. Selain Iron Man ya. Ternyata dia punya koleksi Black Mamba. Ngeri guys. Pak Saroni, Bapak kenapa nggak pulang sih? Black Mambanya ketinggalan loh. Kan Bapak di Singapura tuh. Sekarang lanjut ke Eropa kan. Itu Black Mambanya ketinggalan. Diambil dulu dong Pak. Gila, gedon banget say. Black Mamba. Aduh tak gue. Ya ampun, rumah aku udah dimasukin warga, gimana ini? Ya Allah, rahasia aku mana banyak banget lagi di sana ya kan? Jangan sampai ya kebongkar. Aku harus telepon suamiku. Gimana sih dia? Dia katanya di Singapura ya. Halo Papa. Oh, aduh Papa pulang lah. Itu rumah kita loh Pak. Rumah kita udah dimasukin warga Pak. Iya Mama lihat. Nggak apa-apa, rumah mah hancur mah nggak apa-apa Pak. Mobil juga nggak apa-apa Pak. Kita bisa beli lagi Pak. Tapi itu Pak, itu barang kesayangan Mama loh Pak. Nggak ada yang adopsi lagi. Kasihan Pak. Papa kan aku belinya luar negeri kemarin. Karena Papa jarang pulang, makanya aku koleksi Black Mamba ya kan. Kalau sampai kebongkar itu, malu banget Mama Pak. Mana Mama cantik lagi ya kan. Nanti orang pikir Mama gimana lagi. Cepet Papa pulang. Kalau nggak beliin yang lebih besar ya. Bapak Sahroni, Black Mambamu viral tuh. Kenaon eta ikut berurat gitu. Jika masuk. Let me respawn in Rome, please. Yes! Our city currently has a population of 9. A farmer? Guys, itu apa? Guys, katanya di rumah Sahroni itu ditemukan Black Mamba. Black Mamba 40 cm. Aduh Pak Sahroni. Astaga, emangnya Bapak kurang besar kok mesti pakai gituan 40 cm. Ada tuh di postingan ibu-ibu yang ngelihat itu tuh, dia nunjuk-nunjuk gitu. Tapi nggak diambil sama dia. Kenapa nggak diambil Bu? Itu kan belinya karena uang hasil perampasan negara. Kenapa nggak diambil? Pak Sahroni di rumah masih pakai begituan. Untuk siapa itu? Astaga, emang lah ya. Pantes saja para pejabat itu ya. Kadang kalau lagi pejabat DPR tuh kadang kalau lagi pada ini lagi pada sidang tuh banyak yang suka nonton begituan. Ternyata bukan cuma nonton, image-nya itu ternyata dibuat juga tuh, dipraktekkan di rumah tuh. Makanya ada begituan ya. Sudah terbukti, sudah tidak bisa lagi dipungkiri bahwa pejabat-pejabat DPR itu atau elit itu ternyata punya fantasi seksnya itu bukan main. Sayangnya nggak diambil. Astaga, Black Mamba, makasih. Maaf Kak Usman, makasih. Black Mamba adalah ular hitam tanpa mata buat mainan emak-emak. Bibi, kenapa sih kamu nggak ngamanin Black Mamba aku, Bi? Ditemukan sama orang tuh, viral kan jadinya. Malu aku, Bi. Malu sama teman-teman wali murid sekolah anakku, malu juga sama teman-teman arisanku. Personal branding hancur lah sudah. Gimana sih Bibi, aku rela kehilangan tas Elviku, tapi aku nggak rela Black Mambaku viral, Bibi.
Hancur reputasiku, Bi. Dunia maya kembali dihebohkan dengan istilah Black Mamba yang mendadak trending usai beredar foto benda misterius yang dikaitkan dengan politisi Ahmad Sahroni dan istrinya. Potongan gambar itu tersebar luas melalui unggahan media sosial disebut-sebut ditemukan di kediaman Sahroni setelah aksi demo DPR pada 28 Agustus 2025. Lantas bagaimana reaksi istri Sahroni saat mengetahui benda keramatnya ditemukan oleh warga? Setelah saya lihat foto ini, saya makin yakin. Ini kakak Roni ini sebenarnya siapa? Ini Black Mamba punya siapa? Komen yang tahu ini punya siapa ini? Buset deh, paket apaan ini ya? Aneh banget bentuknya. Lah, paketnya si Ahmad Syahrono. Pantesan aja bentuknya begini. Ada-ada aja tuh orang. Lah, kok rumah kosong sih? Tapi itu ada orang ya. Permisi bang, paket atas nama Ahmad Syahrono. Iya mas, paket saya ya? Iya bang, nih tanda tangan dulu. Tanda tangan di mana nih bang? Di sini nih bang. Lu mesen apaan sih bang? Bentuknya kayak familiar gini. Jadi kurir kepo banget dah lu ah. Itu buat lu sendiri apa buat bini lu bang? Udah sono pergi lu.